Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pada tanggal 26 itu adalah hari yang baik dan telah disepakati bersama. Jangan sampai orang yang menyepakati hari ini. Mudah-mudahan disepakati oleh semuanya. Kita dikenal di Masjid Al-Pasar ini bagaimana tata krama, bagaimana kesopanan kita dalam melayani tamu. Itu yang paling penting. Saya harap dengan ditentukannya pada tanggal 26 ini, semoga kendala-kendala ataupun yang akan kita bicarakan pada malam hari ini bisa kita selesaikan tanpa ada hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran daripada acara maulid ini. Saya tidak banyak lebar karena semuanya sudah jelas. Tanggalnya tanggal 26 dan serasa sudah kita bicarakan, tidak ada lagi masalah. Jadi itu saya cuma mohon agar jadilah tamu yang baik, jadilah pengurus yang baik. Karena kenapa? Kita jangan ini, saya berbicara, saya minta maaf kepada kedua calon kepala desa yang ada di tengah kita. Semoga menjadi silaturahim. Jangan ada kita ambil maulid ini sebagai alat politik. Itu yang saya sangat harapkan. Karena kenapa? Kalau terjadi hal seperti ini, otomatis kita akan pecah-pecah. Dan apa arti semua itu? Tujuan kita itu adalah kita harus keluar dari konteks tentang pilkades ini. Kita harus bersatu bersama. Kalau masalah pilkades, ya unsur pilkades. Tetapi masalah akhlak atau kebaikan, yaitu masalah kita bersama semua. Jadi saya mohon kedua bakal calon yang ada di sini, saya mohon agar kiranya momentum ini jadikanlah momentum, bukan momentum pilkades, tapi jadikanlah ini seperti yang dulu-dulu, bahwa kita dikenal di sini di Masjid Al-Pasar adalah maulid terbesar. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Desa Boy. Oh ya, lanjut. Jadi kita untuk melakukan penetapan olehnya itu kami serahkan kepada ketua panitia pelaksana untuk mengambil alih kegiatan rapat penetapan pada malam. Kepada ketua dan teman kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada akhirnya kita dipertemukan pada dua kali guna melaksanakan sebuah kegiatan yang beberapa bermanfaat dalam artian menetapkan apa yang pernah kita katakan dan apa yang pernah kita bicarakan sebelumnya, sehingga insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan kita dapat ketemu titik sehingga apa yang kita akan laksanakan bersama bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa biasanya rapat teman-teman itu di situ sudah dibahas hari hanya izin. Saya ingin menyampaikan di tempat ini bahwa kenapa kemarin saya mengambil sebuah inisiatif untuk menentukan tanggal itu. Sebenarnya bukan saya yang menentukan, hanya secara kebetulan pada saat itu. Jadi ini saya harus sampaikan ini supaya kita semua paham kenapa sampai tanggal 26. Ya. Pertama, karena tanggal 26 itu sudah mulai terakhir. Dengan melihat kondisi kita pada saat ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan sampai kita harus masuk di tanggal 26 itu. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelaksanaan maulid itu dibuat tanggal 26. Jadi tanggal 26 itu sebenarnya bukan saya yang tentukan, akan tetapi saya selalu berpikir bahwa maulid ini adalah momen tempat bagaimana bisa
bonek bahwa kalau kita menghadirkan bupati di Maulid Puloe, di pasaran itu, sekarang datang kita tempat bupati kata besok beliau ke Malaysia. Setelah pulang dari Malaysia tidak ada waktunya untuk bicara dengan kita. Dalam artian mungkin tidak ada jadwal untuk Puloe. Olehnya itu, saya bersama Pak Haji Mahmud juga kemarin itu datang ke beliau dan beliau tentukan kalau menghadirkan saya laksanakan di tanggal 26. Olehnya itu kita berkesimpulan karena kita menghadirkan beliau, apalagi Maulid ini adalah Maulid terakhir untuk masa jabatannya. Karena bulan 6 nanti 2023 beliau sudah berhenti jadi bupati. Itu juga kemarin beliau sampaikan ke kita bahwa ini adalah momen terakhir buat saya dapat bersilaturahmi di Puloe. Artinya perlu lantai ke sini karena kehidupan bayi, makanya dia tentukan tanggalnya. Jadi itulah alasannya kenapa saya bersama teman mengiyakan keinginan beliau, karena beliau yang ingin datang ke tempat kita. Selanjutnya mungkin ada hal yang lebih penting lagi yang kita harus bahas tentang bagaimana pelaksanaannya nanti. Kali itu yang perlu kita bahas. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kita ya coba saya tambah, ada tambah. Kami silakan Habib. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sementara saya sampaikan bahwa saya sudah cuti menjelang Pilkades, ada pelaksana tugas Pak Sekdes. Jadi setelah selesai Pilkades, saya kembali menjabat dan selanjutnya selesai pelantikan siapa pemenang. Kalau saya bukan pemenang, berarti saya bukan kepala desa lagi. Kalau mau langkah, berarti saya lanjut ke desa. Jadi perlu kami sampaikan berkait dengan kegiatan kita ini Maulid. Tentu kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita semua mendukung selaku umat Muslim. Semua kita mendukung. Tapi perlu kami sampaikan yang menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini yaitu pemantapan acara. Biasanya pada saat kita menentukan hari H maupun yang kita mau undang atau bentuk apa teknisnya, ramainya seperti apa, tentu pada saat pemantapan kita tentukan seperti apa. Tapi pada kegiatan ini lain dari yang lain. Artinya mengundang dulu, menentukan dulu hari, baru masuk pemantapan. Saya rasa ini keliru. Kenapa saya keliru? Setiap kegiatan tentu dilibatkan pemerintah setempat, kepala desa. Kenapa langsung melakukan undangan tanpa dilibatkan pemerintah? Apalagi ini bupati yang menjadikan 01. Seharusnya kita koordinasi rapat. Apakah pemerintah tidak mau dilibatkan dalam hal ini? Pertanyaannya begitu. Apakah pemerintah? Tentu yang bertanggung jawab adalah panitia akan kembali ke pemerintah. Bukan begitu caranya. Artinya saya mau koreksi di sini. Apa artinya pemerintah? Apa artinya ketua umum masjid? Kok tidak ada penyampaiannya sama sekali? Dan kita yang pertama dulu kita membahas seperti apa bentuknya dulu yang kita melakukan. Ramaikan di dalamkah atau di luar? Tentu membutuhkan anggaran. Tentu kita membahas bersama seperti apa anggarannya, seperti apa bentuknya yang kita melakukan. Inilah yang perlu kita luruskan, yang harus kita perbaiki semua ke depan. Bagaimana mau dijalin hubungan yang baik silaturahmi kalau seperti ini, yang hal-hal seperti ini yang dilakukan? Perlu kita bahas bersama. Ini Maulid Nabi Muhammad SAW yang perlu kita bahas baik-baik supaya pelaksanaan antara panitia dan tamu terlaksana dengan baik, mampu kita melayani tamu-tamu yang hadir. Jangan, apalagi momen sekarang, momen politik, jangan sampai memulai politisi seperti kemarin kurban. Kami selalu, pemerintah kemarin selalu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jangan terulang. Mari kita semua memberikan contoh yang baik kepada semua warga, semua tokoh-tokoh yang ada.
koordinasilah yang baik, komunikasilah agar tidak ada selalu salah paham, selalu bekerja sama yang baik. Barangkali itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Supratman. Makanya tadi sebelumnya saya minta maaf karena secara dadakan jam 5 sore kita dapat telepon dan salat maghrib bersama saya. Jadi karena katanya kalau kita tidak ada sekarang, maka besok setelah pelantikan itu Pak Bupati akan berangkat ke Malaysia. Jadi makanya saya berinisiatif bahwa bagaimana kita datang bersama ke sana untuk mengundang beliau. Jadi oleh itu saya mengawali bahwa permohonan maaf itu karena saya telah melakukan sebuah tindakan bersama rekan-rekan. Memang seharusnya apa yang disampaikan Pak Bupati benar adanya bahwa koordinasi itu harus tetap kita lakukan. Akan tetapi kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan karena waktunya mepet. Oleh itu saya secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kalaupun itu dianggap salah. Jelas salah. Ya, jadi demikian untuk selanjutnya sesuai yang tertera di undangan ini bahwa seksi kita masuk di seksi ya, seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan ini diketuai dikoordinator oleh Bapak Haji Salamah. Selanjutnya anggotanya di sini ada Sukakti Fendi, Selamat Nafisa, Muslimin, Haji Mapiasa, ya, dan sebagainya sebutkan dulu semua. Ya, jadi saya sebutkan dulu semua nama-namanya yang terlibat di sini. Saya Idus Haribulan, Hajar Amlah, Hasnin HS, Sinta Kardina, Susilawati Hasan, Suryan Ilyas, Haji Muhammadan, dan yang terakhir adalah Ilyas. Jadi khusus untuk seksi perlengkapan ini kami ingin melempar kepada peserta rapat bahwa seperti apa pelaksanaannya nanti yang kita inginkan. Ya. Apakah kita mau di dalam masjid atau di luar masjid? Jadi begini Pak Ketua, sedikit saya tambahkan lagi agar kita pahami secara bersama. Beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, setiap kegiatan yang kita laksanakan di sini, kegiatan keagamaan, itu tidak pernah ditarik saldo yang ada. Saldo di masjid, berapapun kekurangan anggaran yang dipakai, kita tidak pernah menarik saldo. Jadi jangan sampai momen ini, kali ini, jangan sampai saldo yang kita tarik. Ini pengalaman ini bisa disampaikan ke semua pengurus masjid. Tidak pernah tertarik itu saldo. Yang digunakan hanya anggaran yang tertentu saja. Maksudnya begini. Maksudnya seperti ini. Dulu itu seperti yang ditangani Haji Rafi, kegiatan-kegiatan itu, karena beliau itu seperti yang dia bawa, dia yang sumbangkan berupa makanan minuman, dia tidak pernah di situ, dia tanggung secara pribadi. Jadi jangan sampai momen ini saldo yang kita gunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Ini pengalaman ini. Jadi kalau begitu kita harus tahu estimasi anggarannya Ya. dan yang terkumpul berapa. Jadi makanya jangan sampai mengadakan sebesar mungkin sewa baruga apa sekian sewa mungkin, terus anggaran yang masuk tidak mencukupi, maka harapannya menarik saldo yang ada. Tidak pernah terjadi di tempat ini. Ya. Ya, kalau bisa kita usahakan jangan menggunakan dana masjid yang ada. Maksudnya jadi kita gunakan anggaran yang terkumpul saja. Maksudnya jangan sampai lah Ya, kita mengganti ya. Jadi kita upayakan bahwa dana yang terkumpul itulah yang kita gunakan untuk perayaan ini. Jadi kita harus tahu kira-kira besaran anggaran yang kita bisa dapatkan
itulah barangkali nanti yang menjadi dasar acuan kita untuk pelaksanaannya semeriah apa. Kalau memang anggarannya tidak mencukupi untuk kita laksanakan di luar, kita laksanakan di dalam daripada nombok kita. Artinya tidak ada masalah, yang penting tentu ya siapakah yang bisa bertanggung jawab kalau memang ada yang bertanggung jawab persoalan kekurangannya itu. Begitu maksudnya. Tidak ada masalah maksudnya mengadakan semeriah mungkin, tapi tentu kita melihat bahwa barangkali kok ini negara ingin ditambah, iya kan begitu. Ya. Lanjut Pak. Ya, menurutkan mengenai anggaran selaku sekretaris bahwa dana yang saya terima sampai pada malam hari ini yaitu sebesar 3 juta rupiah sampai pada malam hari ini. Dan sedikit juga saya terangkan bahwa sebenarnya ada dana keagamaan, dana khas. Biasanya di sini baru kita ambil sebagian, tapi kita tidak ambil semuanya. Sebagian, misalnya kalau ada yang kurang baru kita ambil dari dana keagamaan. Jadi dana keagamaan sekarang saldonya 12 juta 500 ribu rupiah. 12.505.000 rupiah. Ini tidak dihabiskan karena kenapa? Dipakai anggaran untuk kebersihan AC dan lain sebagainya. Karena kalau ini dihabiskan berarti kita harus mengambil anggaran dari dana pembangunan. Maka dengan ini kita tidak perlu lagi dana pembangunan. Jadi kami harap pada seluruh jemaah dan masyarakat, kalau memang kita akan melaksanakan kegiatan di luar, ya harus kita menyiapkan anggaran kurang lebih 20 juta. Ya. Terima kasih. Seperti yang lalu begitu 20 juta ya. Begini, saya punya saran untuk mencukupi dana yang kita sudah ada gambaran sekitar 20 jutaan. Kemarin kan ada sistem bagaimana setiap panitia yang hadir di sini bisa menyebutkan berapa yang diusul bangunan supaya bisa Sudah itu. sudah. Oh saya yang nambah tapi iya. Tapi tidak apa-apa kita ulang hal ini. Kalau dia gimana pun kita melihat ini sukses. Kita melihat ini sukses. Artinya kemarin tidak pernah dalam sejarah Masjid Pasar ini kita gunakan kas pembangunan. Tidak pernah. Malah ya. Jadi malahan kemarin semua kegiatan keagamaan itu ada plusnya. Ada plusnya. Jadi saya harapkan juga kalau ini mau kali ini jangan plus, yang penting sukses dan tidak mengambil dana khas pembangunan Masjid Pasar ini. Ya, terima kasih. Kalau saya kepala mulai sih. Bisa dirubah. Ya. Tanya Ya. dulu orang, jangan langsung tanyakan dulu semuanya, jangan langsung bilang kembali. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Supaya tidak kita mengalami persoalan ini, silakan Itu saya sampaikan ini. ya. Cara menjara kita toh. Seumur saya datang ke pulau ini sudah hampir 15 tahun, 13 tahun, tidak pernah kecil kegiatan yang tidak saya selalu besar. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan, jangan karena faktor kepala desa, faktor pemilihan kepala desa, justru pajak saya wanita menjadi kalian. Jangan dipengaruhi persoalan begini, Pak. Jadi itu kita lihat, jangan kalian. Dengan kondisi yang mesti apa selalu besar caranya.
Kalau persoalan segi mengundang Pak Bupati jangan nih kita di sini. Yang penting ramai. Itulah. Yang penting ramai. Karena diperuntukkan untuk acara kita ini bukan apa. Tergantung dari kesepakatan pada kita ini mana tuh ini lo Majami, ini lo Pulau yang selatan. Dengan apa bisa berikan pada ini? Asetnya tidak bawa. Jangan kan lombok. Maka itu hidup. Pada aset ini tak makan lo terjamah apa di ini lo Jambi lo lombok. Silakan kita bekerja sama. Hanya sekedar gambar Pak Bupati langsung. Ternyata proses juga, tapi sudah kan melihat aset di sini tak punya, masya Allah. Juga semua mau sedih. Nah itulah Pak, memang jangan faktor persoalan seperti ini Pak. Apa sih? Nah siapa yang calon kepada desa? Cina Kibauan. Nah permohonan sudah mengeluh di Papua. Mari bekerja sama Pak. Ya. Selesaikan persoalan seperti ini. Jangan karena kesalahan apa-apa. Ilutang bertentangan, wah tidak. Ini persoalan agama Pak. Jangan masukkan persoalan ini. Mari berpikir secara cerdas, secara baik. Ada masa horor di jangkauannya, masya Allah. Liwat ada ini bersilakan di sini. Masa gara-gara seperti ini saja kita berpikir persoalan seperti itu. Dengan apapun, di sini. Pada sedikit Pak, ada terjamah, mari kita satukan paham. Ya, kita Ini terus terang dulu ini pada rapat cicak pada rapat ditentukan tanggal sekian, bahkan di jalur Ustaz malam di Paksarana sudah selesai. Itu rapat itu bangsa ini. Mana diputuskan? Kamu yang fokusin aku di nomor curu-curu ya Allah. Jangan sedih. Tapi Pak, pada itu aku pada imam peredaran masalah aku pada imam. Napa ni Pak tu nak ada tiga telefon ini kerja pada di mana? Cukup sekian dari saya. Sekian Assalamualaikum. Jadi kita dapat buruk mengenai apa kita di dalam masjid atau di luar masjid. Harus disepakat. Kenapa ini adalah penetapan? Murah sih sudah Pak Rakib. Ini kau nyedek desa nang pokok dia masih dikasih dia ni mana? dicoba nih masa ya lo kita lihat kondisi keuangannya nanti. Nah, jadi begini. Ya. Ini sudah terlanjur. Ya. Suka tidak suka kita harus terima. Suka tidak suka harus kita terima. Karena sudah nyata mau dihadirkan Pak Bupati. Masa Pak Bupati mau dihadirkan di dalam masjid saja? Artinya suka tidak suka harus kita terima. Cuma harus saya berikan penjelasan seperti itu tadi. Bukan seperti itu mekanismenya sebenarnya. Diundang dulu baru rapat begini. Seharusnya kita yang tentukan hari. Nah mulai Dokimar Mamaga tanpa Pak Bupati juga jadi. Kenapa mesti mau dipaksakan? Tapi sudah terlanjur Dewan Kesidiki panitia bersama siapa yang pergi mengundang tiga orang kan? Haji Yambang, Haji Mu, Haji Ami yang datang di sana mengundang tanpa mengetahui kepala desa. Apakah di harga pemerintah setempat kalau begitu? Tidak apa-apa, kita teruskan, kita mendukung semua kegiatan. Sudah terlanjur, lebih siriki loh digagalkan Pak Bupati hadir. Jadi tidak ada alasan harus pergi. Bagaimana? Begini saja, kita rayakan saja Pak. Ya, oke bagus. Ya. Kita laksanakan di luar penata bangga. Ya, ya. Jadi ini motor atau paling dalam mengumpul ini membikinkan masalah. Ya. Padahal artinya selalu saya katakan, selalu saya bahas bahwa momen-momen seperti ini kegiatan keagamaan jangan dicampur adukan. Ya. Mudah-mudahan tidak hujan. Ya, dua dong. Ya. Ya, bisa masuk ke masjid sekian. Ya, Oke, kita lanjut bahwa insya Allah kita akan melakukan buka di luar masjid. Itu suka tidak suka. Selanjutnya masih di seksi perlengkapan. Biasanya kalau mau berbagi ke pemalet.
Jadi bagaimana ini? Kalau kita tetap menerapkan buku malek, atau ada yang mau mencoba buku malek, ketakuti. Ya, ini ada. Itu aja takutin nah. Yang nantinya rekomendasinya, jadi kalau nanti. Dulu buah. Dua kalau telu kan. Ya. Dan selanjutnya masuk ke seksi malek. Adapun koordinator Bapak Imam Arabi, anggota yang lebih hadir, ada Senang, ada Justina, ada Basri, Dandi Hadis, Haji Rosmini, Esti Raduna, Haji Nastuti, Haji Jumati, Haji Maryam, Andi Warda, Rasti Subiana, Abdullah Udin, Abdul Malik, Muhammad dan anggota masjid. Jadi yang kami lemparkan dulu yaitu siaga yang ini untuk membawa malek dalam rangka kegiatan malek di masjid kita ini. Kemarin ini saja masjid raya telu minimal telu. Sikurat telu kalau dia susah di masjid raya. Dia namanya gemwa. Logi 5 kok jadi Ya. yang penting becu-becui. Ya. 5 ini loh kurang-kurangnya. Atau logi papa ada pesanan telu masjid raya. Ya nerli. Minimal 3 bisa lebih. Ya, sikurat mana telu. Kalau minimal bisa 2. Kue dan dapur. Indo BP 2, lemper 15. Kurang-kurangnya. Ya, jadi malek minimal 3 bukan berarti harus 3. Jangan sampai pertemuan 2 bukan menjadi persoalan. Ya. Ya. Indo BPA dan lemper. Dan selanjutnya masuk ke seksi konsumsi. Itu koordinator Suryani Rahmat, Haji Suami, Nawati, Jumati, Nawati, Bida Ibrahim, Haji Suga, Haji Mahdi, Yati, Haji Asma, Haji Rosni, Kasnapati, Haji Mawati, Haji Marni, Haji Hamdini, Haji Diana, Haji Rasmi, PKK di Surabaya dan PKK Permata Haji Surabaya. Tunggu dulu. Saya ini dulu bahas persoalan konsumsi. Ini konsumsi ini ada tamu dari kabupaten, Pak Bupati bersama rombongan. Itu ngecek deh. Ya, siapa yang mau handle ini? Rencananya nanti itu kalau memang dia datang, kalau bisa dijamin di rumah jabatan. Rumah jabatan itu tidak ada apa-apa, tidak ada barang-barang. Dan siapa orang yang mau difungsikan di sana? Tidak ada apa-apa di sana. Biar piring, kursi apa, anu malik bukan enggak. Tidak ada apa-apa di sana. Siapa yang mau menjamu di sana? Sementara acara juga mau berlangsung di sini. Siapa yang mau menjamu di sana? Siapa yang mau kerja konsumsinya? Apa-apa di sana, mulai dari piring, kursi, apa tidak ada apa-apa di sana. Pak Kades, cek. Ya, ini dapat dimulai Bapak selama bercermat. Bukan. Begini, Jangan lagi walat. Ya. begini. Tapi jangan kamu tuh matu. Yang kemarin yang terjadi di Masjid Al-Salam itu, siapa yang kedua, dia sebagai penjaga. Tidak selamanya kawan. Enggak, begini kita kasih solusi. Siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan penuh ini? Kita kembalikan ke ketua panitia. Tapi apakah mampu beliau mau atau tidak dalam hal ini? Kalau mampu kita iakan mampu, kalau tidak kita lempar. Iya kan? Jadi itu sudah Ya. fix, Bagaimana? fix di rumahnya Pak Ketua. Nah, jadi saya anggap tidak ada masalah. Sudah fix. Terus itu menjamu tamu seperti itu, seperti apa anggarannya? Ya kan? Apakah dana sumbangan ataukah tuan rumah sendiri yang mengcover? Dulunya itu ada di basingkan nih. Ya. Ada di basingkan. Ya normal biasa Ya, itu. lalu. Tonton dulu seperti itu. Nah, itu. Kita Ya. lagi.
Karena lebih baik dibahas sekarang daripada masuk Undri pakai matua. Oh, Ajamba Pak di bola bupati di Pandai Gorodo. Oh, ternyata nilai pada anggaran. Iya kan? Jadi lebih baik apakah membutuhkan anggaran ataukah secara pribadi? Maka begitu Pak Dek, pertama setiap kali saya dengar kemarin setiap tahun kita melaksanakan audit, begitu ada tabungan pasti dijamu dan mengeluarkan anggaran. Ya. Karena kita mau sebagus mungkin pelayanannya. Ya gitu. Moyang putih baru. Apa itu? Sampai sengaja nggak boleh. Ya, jadi yang menangani itu konsumsi pendanaan serta perencanaan. Lengkapnya pencerahannya juga kan pencerahannya juga. Ya. Oke, siapa nih? Baik. Ya, terima. Ya, satu titik. Dan selanjutnya masuk ke seksi acara. Itu bahas dulu. Itu anggarannya biasanya seperti tahun-tahun yang lalu kita adakan. Berapa anggarannya itu dikeluarkan untuk konsumsi? Konsumsi setiap tahun pernah dulu 1 juta, tapi tahun kemarin itu 1.500.000. Ya. Ya, 1.500.000. Jangan sampai matu bagaimana kamu kurang mereka, aku itu tak boleh. Iya kan? Ya. Nah, ada matu bagaimana mereka ada. Nah, gitu. Jadi dibuka. Nah, seperti tahun lalu berapa? Toh? Gitu. Tahun lalu kemarin 1.500.000, insya Allah tahun ini tetap sama. Selanjutnya kita masuk ke seksi acara. Bagaimana tas ya sudah Mas? Oke. Jadi teman-teman pengingat, apakah masih ada yang perlu dibahas dalam rangka rapat penetapan pada malam hari ini? Yang kamu ke dalam baik, bulan 5 itu rapat pendidikan. Oke, may buat ribu atau kita na pakai panitia. Oke, aman. Pakai baju putih. Yang penting kamu enak. Tugas rapi lah. Nah, artinya dia membedakan panitia Pak Haji dengan ini jadi panitia. Ya, putih. Apakah masih ada? Kalau tidak kami. Kemudian bendahara harus siapkan mental semua. Ya. Apa yang kalau dia kurang ini kota, takut nanti gimana? Apa kayak minum atau pakai gelas? Kayak Ingin konsumsi kurang. dia nggak bendahara rekaman itu? Dia masuk ke ini dengan konsumsi. Enggak ketahuan. Ibu desa. Iya, itu loh maksudku kan kalau konsumsi misalkan ini itu nah, Ya. yang auto